tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mentransfer informasi dari suatu tempat, orang, kelompok ke tempat lainnya. Nah, di sini saya akan mengambil 3 menurut para ahli. Yang pertama ada Sarah Trenholm dan Arthur Jensen. Menurut mereka, komunikasi adalah suatu proses di mana sumber mentransmisikan pesan kepada penerima melalui beragam saluran. Nah, yang kedua ada Hovland, Janice, dan Kelly. Menurut mereka, komunikasi adalah suatu proses melalui mana seseorang atau yang biasa kita sebut dengan komunikator menyampaikan stimulus dengan tujuan untuk mengubah atau membentuk perilaku orang-orang lainnya. Nah, yang ketiga ada Ruch. Menurut Ruch, komunikasi adalah suatu proses yang menghubungkan satu bagian dengan bagian lainnya dalam kehidupan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik komunikasi. Karakteristik komunikasi itu ada 6. Yang pertama yaitu komunikasi suatu proses. Komunikasi sebagai suatu proses artinya bahwa komunikasi merupakan serangkaian tindakan atau peristiwa yang terjadi secara berurutan serta berkaitan satu sama lainnya dalam kurun waktu tertentu. Proses komunikasi melibatkan banyak faktor atau unsur. Faktor atau unsur yang dimaksud antara lain dapat mencakup pelaku atau peserta, pesan yang meliputi bentuk, isi, dan cara penyajian. Kemudian saluran atau alat yang dipergunakan untuk menyampaikan pesan, waktu, tempat, hasil atau akibat yang terjadi. Kemudian untuk karakteristik komunikasi yang kedua yaitu adalah komunikasi adalah upaya yang disengaja serta mempunyai tujuan. Maksud dari karakteristik ini adalah suatu kegiatan dilakukan secara sadar, disengaja serta sesuai dengan tujuan atau keinginan dari pelakunya. Pengertian sadar di sini menunjukkan bahwa kegiatan komunikasi yang dilakukan secara sepenuhnya berada dalam kondisi mental psikologis yang terkendalikan, bukan dalam keadaan mimpi. Kemudian disengaja maksudnya bahwa komunikasi yang dilakukan memang sesuai dengan kemauan dari pelakunya sementara tujuan menunjuk pada hasil atau akibat yang ingin dicapai. Kemudian untuk karakteristik komunikasi yang ketiga yaitu komunikasi menurut adanya partisipasi dan kerjasama dari para pelaku yang terlibat. Kegiatan komunikasi akan berlangsung dengan baik apabila pihak-pihak yang berkomunikasi, 2 atau lebih, sama-sama ikut terlibat dan sama-sama mempunyai perhatian yang sama terhadap topik pesan yang dikomunikasikan. Kemudian untuk karakteristik komunikasi yang keempat yaitu komunikasi bersifat simbolis. Komunikasi pada dasarnya merupakan tindakan yang dilakukan dengan menggunakan lambang-lambang, misalnya bahasa. Kemudian karakteristik komunikasi yang kelima yaitu komunikasi itu bersifat transaksional. Komunikasi pada dasarnya menuntut 2 tindakan, memberi dan menerima. 2 tindakan tersebut tentunya perlu dilakukan secara seimbang atau proporsional oleh masing-masing pelaku yang terlibat dalam komunikasi. Kemudian yang terakhir yaitu atau yang keenam, komunikasi menembus faktor ruang dan waktu. Komunikasi menembus faktor waktu dan ruang maksudnya bahwa para peserta atau pelaku yang terlibat dalam komunikasi tidak harus hadir pada waktu serta tempat yang sama. Dengan adanya berbagai produk teknologi komunikasi seperti telepon, faksimili, telex, sosial media, dan lain-lain, kedua faktor tersebut bukan lagi menjadi persoalan dan hambatan dalam berkomunikasi. Itulah 6 karakteristik komunikasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip komunikasi pada slide berikut. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip komunikasi. Pertama, komunikasi adalah
proses simbolik, di mana komunikasi merupakan proses simbolik yang dimiliki pada diri manusia, bersifat dinamis dan struktural dan berakhir pada suatu titik tertentu tetapi tetap berkelanjutan. Prinsip yang kedua yaitu setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Artinya komunikasi bisa terjadi pada tiap perilaku. Hal ini dimaksudkan bahwa tiap orang bisa saja dimaknai sedang terlibat komunikasi, meski tidak bermaksud untuk mengkomunikasikan sesuatu. Contohnya gerak tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata. Prinsip yang ketiga yaitu komunikasi punya dimensi isi dan hubungan. Artinya, prinsip komunikasi berikut ini adalah adanya dimensi isi dan hubungan pada komunikasi. Tiap pesan komunikasi mempunyai dimensi isi di mana dari dimensi isi tersebut kita bisa memprediksi dimensi hubungan yang ada di antara pihak-pihak yang melakukan proses komunikasi sesuai dengan perilaku yang terlibat. Selanjutnya, prinsip yang keempat, komunikasi yang berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Artinya, bisa terjadi tanpa direncanakan, seperti halnya dua orang yang menyapa di tengah jalan. Bisa juga yang betul-betul direncanakan, seperti halnya rapat dan seminar yang resmi dan bisa direncanakan oleh. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan terkait prinsip komunikasi yang sebelumnya pernah dibahas oleh teman saya. Langsung saja ke prinsip komunikasi yang kelima, yaitu komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Setiap makna pesan juga bergantung pada konteks fisik, ruang waktu, kemudian sosial dan psikologis. Pembahasan yang kita bahas saat ini belum tentu cocok atau sesuai untuk dibahas di tempat lain. Mengutip dari buku Ilmu Komunikasi karya Dadi Mulyana yang memiliki contoh yang ada salah satu contoh yang sangat sesuai atau bisa menjelaskan tentang hal ini. Misalnya ada seorang ulama pernah mengatakan bahwa bila ia teman saya akan menerimanya di dalam rumah. Bila ia belum saya kenal, saya akan menerimanya di teras. Dan bila ia musuh saya akan menerimanya di pekarangan. Kemudian dalam konteks waktu pun bisa mempengaruhi isi pesan tersebut. Kita sering merasa cemas bahkan takut ketika menerima telepon di pagi hari karena kita cenderung merasa akan ada kabar buruk yang datang atau menimpa kita. Hal ini akan berbeda ketika kita menerima telepon di siang hari. Kemudian dalam konteks sosial kita bisa lihat dari contoh ketika kita sedang bertengkar. Kita ambil contoh dari pasangan suami istri yang sedang bertengkar atau berselisih, kemudian tiba-tiba datang tamunya atau orang yang sedang berkunjung di sana. Sontak kedua pasangan tersebut berhenti bertengkar dan berperilaku seperti orang yang seolah-olah tidak pernah bertengkar di hadapan temannya tersebut. Kemudian dalam konteks psikologis, peserta komunikasi menjadi faktor yang sangat penting untuk mempengaruhi suasana komunikasi. Semisal komentar seorang istri kepada suaminya terkait dengan naiknya harga barang, kemudian kurangnya uang belanja kepada suaminya, kemudian sang suami merespon dengan biasa saja, bahkan dengan dingin saja. Hal ini akan berbeda ketika sang istri menyampaikan komentarnya tersebut ketika sang suaminya barusan pulang dari kantor, kemudian terkena macet di jalan dan di kantor juga habis-habisan dimarahi oleh sang bos. Hal itu akan menimbulkan efek yang lain lagi bagi seseorang. Kemudian prinsip komunikasi yang keenam yaitu komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Ketika orang-orang berkomunikasi, setiap orang akan meramalkan efek perilaku yang mereka lakukan. Dengan kata lain, setiap komunikasi yang kita lakukan itu bergantung pada aturan-aturan atau tata krama yang tidak tertulis tentunya. Kita sering memprediksikan dan tidak selalu disadari, dan itu berlalu dengan cepat. Misalnya ketika kita sedang bertemu dengan orang yang lebih tua, maka bagi kita akan secara langsung menggunakan etika dalam berbahasa. Secara tata krama kita tidak akan menggunakan kata kamu atau elo. Pasti kita akan menggunakan kata anda atau bapak untuk memperlihatkan derajat tertentu kepada siapa kita berhadapan. Kemudian prinsip komunikasi yang ketujuh yaitu komunikasi bersifat sistematik.
Komunikasi bersifat sistematik dapat dilihat bahwa terjadinya komunikasi itu membentuk suatu pola, yaitu harus ada source, kemudian message, channel, dan receiver. Sistematik juga dapat ditemui dalam berkomunikasi atau menyampaikan pesan. Ada metode yang dijalankan, yaitu pertama, komunikasi satu tahap, yaitu komunikator mengirimkan pesan secara langsung kepada komunikan tanpa melalui perantara orang lain atau media lain. Kemudian komunikasi dua tahap. Nah, komunikator dalam menyampaikan pesannya itu tidak secara langsung kepada komunikan tetapi melalui orang lain, dan kemudian orang tersebut yang menyampaikan pesan kepada komunikan. Kemudian komunikasi banyak tahap. Nah, dalam menyampaikan pesan, komunikator melakukan dengan cara lain, tidak menggunakan satu arah atau dua arah, tapi dengan berbagai tahap. Kemudian prinsip komunikasi ke-8, yaitu prinsip semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektiflah komunikasi. Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang hasilnya sesuai dengan harapan peserta komunikasi. Misalnya ketika kita menghadapi wawancara dengan perusahaan, komunikasi akan dianggap efektif apabila perusahaan itu sesuai dengan harapan pencari kerja dan pihak perusahaan merasa cocok dengan calon karyawan tersebut sesuai kriteria yang dibutuhkan oleh perusahaan. Komunikasi antar manusia sebenarnya berlangsung dua arah, meskipun sering kita mendengar komunikasi linear atau satu arah. Sebagai contoh, ketika kita sedang melakukan presentasi, kita berbicara kepada khalayak, tetapi sebenarnya komunikasi ini berjalan dua arah, karena orang yang kita anggap sebagai pendengar atau penerima pesan sebenarnya juga menjadi pembicara pada saat yang sama, yaitu melalui perilaku verbal mereka. Menurut pakar komunikasi, misalnya Franklins, Piaget, dan Ram, mengakui adanya sifat sirkuler atau komunikasi berlangsung dua arah. Beberapa definisi karakteristik komunikasi antara lain: pertama, orang-orang yang berkomunikasi dianggap setara, misalnya komunikator A dan B, bukan sender, receiver, source, dan destination. Dengan kata lain, mereka mengirim dan menerima pesan pada saat yang sama. Kedua, proses komunikasi berjalan dua arah, karena itu modelnya pun tidak lagi garis lurus atau linear. Tiga, dalam kenyataannya tidak lagi membedakan pesan dengan umpan balik. Keempat, komunikasi yang sebenarnya berlangsung lebih rumit, karena sebenarnya ketika ada dua orang berkomunikasi secara simultan, juga melibatkan komunikasi dengan diri sendiri sebagai mekanisme untuk menanggapi pihak lainnya. 10. Komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Seperti juga waktu dan eksistensi, komunikasi tidak mempunyai awal dan tidak mempunyai akhir, melainkan merupakan proses yang sinambung. Contoh sederhana adalah ketika orang tua memberi wejangan kepada kita tentang sesuatu yang baik di masa lampau. Hal itu akan selalu kita pikirkan dan kita bayangkan sampai sekarang, bahkan mungkin akan kita sampaikan ke anak kita kelak. To make up with your twilight, my only